Jadi beberapa hari lalu itu rame mengenai RIP Twitter ya, yang mana banyak karyawannya resign, banyak juga yang dipecatin sama Elon, dan itu juga nggak cuma mecatin bawahan tapi juga para petinggi gitu. Karyawannya juga masih terus-terusan di PHK, dan bahkan bos-bosnya juga resign dan ada yang dipecat ya kan. Seperti salah satunya bos Twitter yang ada di Prancis itu mengundurkan diri dia setelah 7 tahun bekerja sebagai bos Twitter di Prancis ya kan. Dan ya sepertinya memang orang-orang di Twitter itu udah bener-bener diganti diobok-obok sama Elon lah ya kan. Dan karena banyaknya resign juga, bahkan Elon itu ngebuka locker ya katanya itu di Twitter. Jadi ya bener-bener pergantian generasi. Tapi dengan ini bisa dibilang Twitter nggak akan mati dalam waktu dekat sih. Toh dia masih bisa buka locker, dan katanya di sebuah postingan katanya Twitter itu lagi masa rame-ramenya all time high itu. Jadi pengguna Twitter itu makin rame akhir-akhir ini. Jadi ada 200-an juta orang lebih ya yang pakai Twitter itu sehari-hari. Dan yang menarik di sini ada MrBeast nongol nanyain, I wonder what YouTube daily activities is. Aku penasaran gimana dengan aktivitas harian di YouTube ya kan. Dan kehadiran MrBeast di sini itu bikin percakapannya jadi makin menarik buat disimak ya. Ini dibales sama Elon, dia bilang, mari kita lihat apa yang akan terjadi ketika Twitter menawarkan kompensasi yang lebih tinggi untuk para kreator atau bayaran lebih tinggi. Apakah di sini Elon ada ide untuk membuat sebuah monetisasi untuk para kreator? Di sini MrBeast langsung nanggepin lagi ya kan. Ya, kompensasi yang lebih tinggi akan menjadi susah menurut si MrBeast ya kan. Karena di YouTube aja gitu kompensasinya udah cukup tinggi lah gitu ya kan. RPM-nya sampai $20 lebih. Maksudnya bahkan setelah dipotong YouTube itu bayarannya masih tinggi buat para kreator gitu. Kalau si Elon bisa ngasih lebih tinggi lagi dari yang dikasih YouTube, aku akan shock katanya, kata si MrBeast ya kan, kalau bisa si Elon kayak gitu ngebuat di Twitter. Dan yang lain juga ada yang nanya apakah cuma konten video yang bisa dimonetize, kata si penanya ini kan. Terus si Elon bilang konten tertulis juga bisa. Berarti dia mungkin memang ada wacana untuk monetisasi ya ternyata. Dari MrBeast yang nanya kita jadi dapat info yang berharga kayak gini ya kan. Jadi memang katanya si Elon itu ingin ngebuat sebuah model subscription buat para kreator katanya beberapa hari yang lalu. Berarti di sini memang Elon ada rencana mungkin atau target untuk ngebuat Twitter juga menjadi sesuatu yang menghasilkan uang untuk para kreator. Waduh, mendengarnya cukup bikin gregetan sih. Ya, gue jadi nggak sabar memang kalau memang bener ada nanti sistem monetisasi di Twitter dan Twitter bener-bener akan dirubah sama mereka dan bisa menghasilkan uang. Ya why not gitu, sambilan ngupload di YouTube ya kan, ngupload juga di Twitter jadi tambahan uang gitu. Ya ini cukup menarik untuk dilihat ke depannya sih. Intinya itulah dia tadi yang bisa gua bahas. Gimana tanggapan kalian dengan Twitter yang dipegang sama Elon dan wacana dia mengenai monetisasi? Silahkan tuliskan di komentar, dan sekian dulu, sampai ketemu di video lainnya.